Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Vina Zakiah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. NIM 22001039227469091. Saya mengajar di SMP Islam Al-Fatahiyah, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8D dengan materi zat adiktif pada rokok. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semuanya agar dapat saya gunakan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Zat aditif. Atau zat aditif itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita melakukan pretest dulu. Silahkan keluarkan selembar kertas, kalian jawab dulu pertanyaan yang ada di PPT, sebisanya. Dijawab dulu, soalnya ada 4. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Apa saja yang termasuk zat adiktif? Kandungan dalam rokok apa yang merupakan zat adiktif? Dan yang terakhir adalah mengapa rokok berbahaya bagi tubuh. Sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa ditukar sama teman sebangkunya. Terus dicocokkan, bisa ditukarkan dengan teman sebangkunya. Masing-masing soal nilainya adalah 2. Kalau salah tinggal dicoret, kalau benar berarti langsung dapat poin 2. Oke, dari hasil pretest kalian, ternyata kebanyakan masih banyak yang salah, terutama untuk yang nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang sudah pernah mencoba rokok? Coba jujur sama ibu, ada yang pernah? Angkat tangan. Pernah. Yang sudah pernah, wah banyak ya ternyata. Yang sudah pernah mencoba rokok, ini tahu nggak bahaya rokok itu apa? Nggak tahu, belum tahu. Ketika ke pondok kan itu tidak merokok lagi. Yang kalian rasakan apa? Rasanya ingin merokok lagi. Oke, ada rasa ingin merokok lagi. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Apa? Karena kemungkinan ada ketagihan. Hari ini kita akan ngecek kenapa kok rokok itu masuk ke dalam zat yang dapat menyebabkan ketagihan kayak yang kalian bilang tadi berdasarkan pengalaman masing-masing. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif melalui literasi buku pelajaran dan pengamatan video yang nanti akan Ibu tampilkan. Terus yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi zat adiktif yang terdapat pada rokok melalui praktikum. Jadi kita nanti akan melakukan praktikum uji kandungan asap rokok. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak penggunaan zat adiktif pada rokok terhadap kesehatan kalian melalui praktikum uji kandungan asap rokok sekaligus kajian literatur. Dan yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil praktikum dengan membuat poster. Terus setelah itu kalian presentasi di depan kelas. Untuk penilaiannya, Ibu akan melakukan 4 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan dari pretest dan postes kalian. Yang kedua adalah penilaian keterampilan dari kinerja, diskusi sekaligus presentasi.
Terus yang terakhir, kalian juga akan melakukan presentasi hasil karya. Jadi Ibu akan menilai poster yang kalian buat, dan yang terakhir Ibu akan menilai sikap kalian pada saat melakukan diskusi, presentasi maupun praktikum. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar tembakau lagi dijemur. Kalian melihat ini di mana? Di pinggir jalan. Jadi di sekitar kita itu banyak petani yang menanam tembakau. Tembakau ini dipakai untuk apa? Bahan membuat rokok. Ada sebuah artikel nih. Jadi ada remaja 17 tahun sakit paru-paru gara-gara nge-vape dan merokok. Ternyata ini efek dari vape dan rokok ini salah satunya adalah merusak organ pernafasan dari remaja ini. Dari artikel ini, kira-kira rumusan masalah apa yang kalian dapatkan dari rokok? Coba angkat tangan. Zat adiktif apa yang terdapat pada rokok? Oke, zat adiktif apa yang terdapat pada rokok? Ada lagi? Apa bahaya zat yang terkandung dalam rokok? Oke, apa bahaya zat adiktif tersebut yang terkandung pada rokok sehingga muncul masalah ini gitu ya? Ada lagi? Oke. Cara menghindari bahaya rokok. Bagaimana cara menghindari bahaya rokok? Untuk menjawab rumusan masalah dari teman kalian tadi, kita akan melakukan praktikum uji kandungan rokok. Kalian akan Ibu bagi jadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang, dan nanti akan melakukan praktikum uji kandungan rokok. Silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, lakukan eksperimen dengan teman kelompokmu. Perhatian, ini, lakukan percobaan ini di luar ruangan dengan memakai masker. Sudah bawa masker masing-masing? Oke, berhati-hatilah saat menyalakan korek api. Yang terakhir, rokok hanya digunakan untuk percobaan. Jangan coba-coba untuk disalahgunakan. Sudah siap melakukan praktikum semuanya ya? Oke, berarti kita keluar dan melaksanakan praktikum di luar kelas. Oke. Oh, karete lali. Nyapa lagi sumut tinggi ini. Semua yang gini. Kenapa kuning-kuning itu? Kok ngisar lo? Kok ngisar ya? Nah. Sampai keluar. Ambil rokoknya dilanjutkan, minta air dipasang. Sita loh. Jal. Belum kan?
Seret-seret. Praktikumnya sudah selesai semuanya, kita kembali ke kelas untuk mengerjakan LKPD masing-masing. Jangan lupa untuk membuat poster tentang bahaya rokok. Nanti semua kelompok akan melakukan presentasi hasil praktikum dan melakukan presentasi posternya masing-masing. Gimana, ada yang ditanyakan? Tadi kapasnya berubah warna jadi apa? Coklat. Oke, terus yang tertinggal di kapas itu zatnya apa? Tar. Tar. Di rokok kalian menemukan zat adiktifnya ada apa? Nikotin. Oke, silakan dilanjutkan pembuatan posternya. Semuanya posternya sudah selesai. Oke, bisa presentasi kelompok, mulai dari kelompok 4 dulu. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Setelah dilakukan percobaan, kapas berubah menjadi coklat. Zat yang tertinggal pada kapas adalah tar. Jika dibaratkan kapas adalah paru-paru. Zat adiktif pada rokok adalah nikotin. Zat ini juga terdapat pada vape. Selain nikotin, zat berbahaya lain pada rokok adalah karbon monoksida, tar, metanol, benzena. Zat-zat ini berbahaya bagi perokok maupun orang-orang di sekitar perokok. Berikut poster dari kelompok kami. Stop merokok. Merokok membunuhmu. Hindari merokok dengan cara menghindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok dan memakai masker ketika berdekatan dengan kerumunan orang yang sedang merokok. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Sebelum percobaan kapas tidak berwarna, setelah dilakukan percobaan kapas berubah menjadi coklat. Zat yang tertinggal pada kapas adalah tar. Tar tertinggal di paru-paru. Zat adiktif pada rokok adalah nikotin. Zat ini juga terdapat pada vape. Selain nikotin, zat berbahaya lain pada rokok adalah karbon monoksida, tar, metanol, benzena. Berikut poster kami. Berhentilah merokok sebelum membunuhmu. Cara menghindari bahaya rokok. 1. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. 2. Berani menolak ajakan teman untuk merokok. 3. Mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Setelah dilakukan praktikum, kapas berubah menjadi coklat. Zat yang tertinggal pada kapas adalah tar tertinggal di paru-paru. Zat adiktif pada rokok adalah nikotin. Selain nikotin, zat berbahaya lain pada rokok adalah karbon monoksida, tar, metanol, dan lain-lain. Cara menghindari bahaya rokok. Berikut poster kami. Ini poster dari kelompok kami. Hindari merokok dengan cara berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Melakukan hal-hal positif seperti berolahraga, membaca, dan hobi lain yang menyehatkan. Berani menolak ajakan teman untuk merokok. Mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bahaya merokok. Setelah dilakukan percobaan, kapas berubah menjadi coklat. Zat yang tertinggal pada kapas adalah tar. Jika diibaratkan kapas adalah paru-paru. Zat adiktif pada rokok adalah nikotin. Zat ini juga terdapat pada vape. Selain nikotin, zat berbahaya lain pada rokok adalah karbon monoksida, tar. Tar akan mengedap di paru-paru dan beresiko tinggi menyebabkan penyakit paru. Nikotin menyebabkan kecanduan, meningkatkan hormone adrenalin, meningkatkan denyut jantung jika dikonsumsi ibu hamil, dapat menyebabkan gangguan janin. Karbon monoksida menyebabkan tingginya kandungan karbon monoksida dalam darah dan menyebabkan kelelahan, lemas, pusing. Zat-zat ini berbahaya bagi perokok maupun orang di sekitar perokok. Dari kelompok lain, adakah yang ditanyakan? Saya bertanya, lebih bahaya manakah rokok dan vape? Rokok dan vape sama-sama berbahaya bagi kesehatan karena dapat merusak organ pernapasan. Berikut poster kelompok kami. Hindari bahaya rokok dengan cara jauhi lingkungan perokok, lakukan kegiatan positif seperti berolahraga, dekatkan diri pada Allah, makan makanan bergizi. Sekian dari kelompok kami. Ketupat nyemplung kanten menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang ada di depan. Itu tadi kita sudah masing-masing mempresentasikan hasil posternya. Sekarang kita lihat video yang menjawab pertanyaan tentang rokok yang sudah kalian lakukan. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida.
karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah. Nah, itu tadi adalah penguatan tentang rokok. Kalau dari video itu tadi, ada berapa jumlah zat yang berbahaya pada rokok? Lebih dari 600 zat berbahaya. Pada rokok itu ada berbagai macam zat berbahaya, ada tar, nikotin, asam asetat, natrium hidroksida, naftalin, formalin, hidrogen sianida, dan lain sebagainya. Jumlahnya kalau ditotal bisa mencapai 600 senyawa berbahaya. Tadi ada yang menanyakan, rokok sama vapor itu lebih bahaya yang mana? Ini perbedaan dan persamaan rokok dengan vapor. Kalau rokok konvensional ini nikotinnya dihasilkan dengan adanya pembakaran daun tembakau. Kalau yang rokok elektrik atau vape ini menghasilkan nikotin dengan cara memanaskan cairan di dalam alat yang namanya alatnya adalah vape atau vapor. Efek jangka panjangnya sama-sama akan menyebabkan kecanduan. Malah yang vapor ini juga pasti menyebabkan kerusakan paru-paru. Terus bahan-bahan toksiknya ada nikotin untuk yang rokok konvensional. Nikotin ini sebagai zat adiktif, sama di rokok elektrik juga ada nikotinnya. Nah, efeknya ada kecanduan, iritasi saluran napas dan paru, inflamasi paru, karsinogen, jantung, dan kerusakan sel. Kalau yang untuk rokok elektrik atau vapor, dia bisa menyebabkan ketergantungan juga, penyakit paru-paru, emfisema atau penyempitan di saluran napas, terus juga penyebab penyakit paru, jantung, penyebab gangguan janin, sampai dengan gangguan tenggorokan, gagal ginjal. Persamaannya, dia sama-sama mengandung nikotin, berbahaya, karsinogenik, terus juga menyebabkan kanker dan berbahan toksik atau beracun. Sedangkan perbedaannya, di rokok itu ada tar. Tar itu zat yang tadi tertinggal di kapas kalian, kapas yang untuk melakukan praktikum. Kalau di vapor ini tidak ada tar, tapi dia sama-sama menyebabkan kecanduan. Nih, dampak buruk rokok ada bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Kalau perokok aktif itu berarti yang menyalakan rokoknya. Kalau yang perokok pasif berarti orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menyebabkan kerontokan rambut, gangguan pada mata seperti katarak, kehilangan pendengaran, menyebabkan penyakit paru-paru, menyebabkan kerusakan gigi, menyebabkan stroke, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker leher rahim sampai keguguran, menyebabkan kecanduan dan impotensi, serta menyebabkan kanker kulit. Nih, cara untuk menghindari rokok, tadi ada teman yang menyebutkan menghindari pergaulan dengan teman-teman yang merokok. Kalau lingkungannya tidak merokok, insya Allah kalian juga tidak akan merokok karena sungkan sendiri kalau merokok sendiri di tengah teman-teman yang tidak merokok. Terus juga melakukan hal-hal positif seperti melakukan olahraga, terus mengisi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Terus mendekatkan diri kepada Allah tadi ada, terus memperbanyak informasi tentang bahaya rokok. Dari sini kan kalian jadi tahu bahwa rokok itu berbahaya. Oke. Dari sini kesimpulan apa yang kita ambil dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Kandungan zat aktif pada rokok adalah nikotin yang berasal dari tembakau, yang menyebabkan ketagihan. Ada lagi? Angkat tangan. Oke. Asap rokok maupun asap vape sama-sama berbahaya, baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Dari yang sudah diungkapkan oleh teman-teman kalian itu tadi, kurang lebih kesimpulan yang dapat kita ambil ini. Zat adiktif yang ada pada rokok adalah nikotin. Nikotin ini didapat dari daun tembakau. Zat berbahaya lainnya misalnya ada tar, karbon monoksida, metanol, dan lain sebagainya. Bahan yang tertinggal pada selang dan kapas adalah tar. Bahan ini juga akan tertinggal di paru-paru. Vapor ini tidak mengandung tar, namun juga sama-sama mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif yang membuat ketagihan.
Asap rokok maupun asap vape ini sama-sama berbahaya baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif karena dapat menyebabkan kerusakan saluran pernafasan. Oke, selanjutnya di pause. Selanjutnya kita akan melakukan post test. Silakan keluarkan selembar kertas. Bisa langsung dikerjakan, ini soal nomor 1. Bisa langsung, jawabannya langsung ABC-nya saja. Zat adiktif yang secara alami terkandung di dalam kopi dan dapat menyebabkan ketagihan adalah ini soal nomor 2. Kandungan pada rokok yang dapat menyebabkan ketergantungan adalah, bisa langsung dikerjakan ABC-nya. Yang terakhir, soal nomor 3. Pada rokok terdapat zat yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan kerusakan paru-paru. Zat tersebut adalah tar. Tar sangat berbahaya karena, bisa langsung dijawab A, B, C, D-nya. Jangan lupa diberi nama dan dikumpulkan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Nah, setelah saya cek, ternyata jawaban post testnya ini benar semua. Berarti pembelajaran hari ini kita berhasil. Selanjutnya adalah refleksi. Sekarang Ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkannya kira-kira kenapa? Bisa mengetahui bahaya rokok. Dengan melakukan percobaan, kita tadi bisa mengetahui bahaya rokok. Ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Apa manfaat kalian melakukan pembelajaran hari ini? Bisa tahu bahwa rokok itu berbahaya. Oke, jadi bisa tahu bahwa rokok itu berbahaya. Jadi kita bisa menghindari rokok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti pembelajaran selesai hari ini. LKPD-nya bisa dikumpulkan semuanya. LKPD masing-masing kelompok bisa dikumpulkan. Oke, sekian pertemuan hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran berikutnya mengenai peredaran darah. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.